Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah salawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bagaimana kabarnya semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah, dengan izin Allah hari ini kita masuki pertemuan yang ke-14 dari program pelatihan Sekejap Faham Al-Quran yang bertujuan ingin sekali membantu Bapak Ibu sekalian yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab agar nanti ketika membaca Al-Quran demikian pula mendengarkannya bisa juga memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insyaallah ta'ala. Bapak Ibu, seperti biasa ingatkan semua kita di awal belajar untuk selalu meminta kepada Allah ya, agar Allah senantiasa menambahkan kepada semua kita ilmu Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma allimna Al-Quran wa faqihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami sebagai ahlul Al-Quran, pecinta Al-Quran sejati birahmatika ya arhamar rahimin. Berikanlah kemudahan kepada kami untuk bisa memahami kitab-Mu, mengamalkan kitab-Mu, mendakwakan kitab-Mu birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, paham Al-Quran? Paham Al-Quran? Masya Allah. Bapak Ibu, kita sudah belajar 5 wazan pola kata dalam bahasa Arab ya. Yang terakhir tentang bagaimana mengenal tentang fi'il madhi yang majhul ya. Kata kerja lampau yang pasif ya. Singkatnya ya, asalnya sudah belajar fa'ala, dia telah mengerjakan ya. Berubah menjadi fu'ila, dia telah dikerjakan. Apanya yang berubah? Satu, huruf pertamanya itu fa menjadi fu. Itu dia kan. Yang kedua apa lagi? Huruf sebelum terakhir. Ya, itu selalu kasroh. Jadi kalau dia itu fathah menjadi kasroh. Kalau sudah kasroh tetap kasroh. Tetap kasroh. Ya. Abada menjadi ubida. Abada, dia telah beribadah. Ubida, dia telah diibadahi. Diterjemahkan dia telah disembah. Kan? Aba, ba, da. Ba, huruf sebelum terakhirnya fathah menjadi bi. Gitu. Jadi bi, ubida. Gitu ya. Kalau sudah kasroh, alima. Alima, dia telah berilmu. Dia telah mengetahui. Menjadi uli. Ulima,
dia telah diketahui gitu. Jelas ya? Sisanya semua sama. Semuanya sama. Fu'ila fu'ilu, fu'ilta fu'iltum sampai terakhir. Sampai terakhir. Jadi kalau sudah hafal itu fa'ala, ya yang lainnya akan ikut aja. Akan ikut aja. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, ayo. Siapa yang mau coba setoran? Wazan fil madhi yang majhul. Fu'ila fu'ilu. Ayo. Bapak bisa coba? Ayo. Fu'ila fu'ilu. Bismillahirrahmanirrahim. Fu'ila fu'ilu. Fu'ilat fu'il. Fu'ilta fu'iltum. Fu'iltu fu'iltna. Artinya Pak? Ayo, artinya. Dia telah dikerjakan. Fu'ila dia telah dikerjakan. Fu'ilu mereka telah dikerjakan. Fu'ita kalian telah dikerjakan. Kamu telah dikerjakan. Fu'iltum kalian telah dikerjakan. Umilar bunyi. Fu'iltu aku telah dikerjakan. Fu'ilna kami telah dikerjakan. Jelas ya? Oke. Ayo sekarang kita rubah ke kata apa? Kata ibadah. Abada menjadi ubidah. Boleh Ibu coba? Ayo. Ubida ubidu. Bismillahirrahmanirrahim. Ubida ubidu. Ubilta ubiltum. Ubitta ubiltum. Ubitta ubittum. Ubittu ubitna. Ubida dia telah disembah. Ubidu mereka telah disembah. Ubitta kamu telah disembah. Ubittum kalian telah disembah. Ubittu kamu telah disembah. Aku. Aku. Ubitna kami telah disembah. Oke begitu. Oke ya. Sekarang kita ubah jadi 6 kata. Ubida dia telah disembah. Zakaro zukiro dia telah disebut. Ya disebut. Kan zakaro dia telah menyebut berzikir. Zukiro dia telah disebut atau diingat ya. Ilmu alima dia telah berilmu mengetahui. Ulima dia telah diketahui. Amila dia telah beramal mengamalkan. Umila dia telah diamalkan. Infak yang 4 huruf. Anfaqo dia telah berinfak menginfakkan. Unfiqo dia telah diinfakkan. Nah gitu ya. Sudah tinggal digabung semuanya. Oke Bu ya, ayo pelan-pelan. Jawab artinya ubidu. Okay. Mereka telah ibadah. Mereka telah ibadah. Disebut, disembah. Disembah. Mereka telah disembah, gitu ya. Oh, Zukirtu. Zikir ya. Zikir. Sebut. Disebut ya. Zukirtu. Zukirtu. Kami. Saya telah disembah. Iya, disebut. Disebut. Aku telah disebut, gitu. Jelasin caranya? Oke Bu, tinggal apa? Diulang-ulang. Diulang-ulang saya di rumah. Insya Allah ini terpakai dalam Al-Quran, cuma nggak banyak ya. Hijau 2 garis, hijau 2 garis, tapi nggak banyak contohnya. Ya, oke. Bisa dipahami materinya? Materi terakhir kita hari ini terakhir nih, Masya Allah. Yang ke-6 tentang
fi'il mudhari majhul. Ayo. Lihat semua bukunya. Halaman 124. Ayo. 124. Materi terakhir. Ya. Ya, oke. Sudah semuanya? Sudah semuanya, Bu? Ya. Bagaimana merubah fi'il mudhari? Kata kerja sekarang itu ya menjadi mudhari yang majhul, yang pasif. Yang pasif. Dia telah dia menyembah menjadi dia disembah. Oke? Nah, itu contohnya. Nanti dalam Al-Quran sekejap diberikan tanda, ya, garis. Apa garisnya? Merah 2 garis, kan? Merah itu kata kerja sekarang. Kalau 2 berarti sekarang pasif. Terjemahnya apa? Pakai di. Sekarang bagaimana merubah? Lalu kita sudah belajar wazannya, kan? Yaf'alu, yaf'aluna, dan seterusnya. Yaf'alu, dia mengerjakan. Yaf'aluna, mereka mengerjakan. Bagaimana merubah itu? Yaf'alu, dia mengerjakan menjadi dia dikerjakan. Ya, gitu. Ini ilmunya. Ini mirip-mirip dengan yang majhul, yang mati. Kita lihat ya. Yaf'alu, dia mengerjakan. Ini yang pertama. Oke, nih lihat semuanya bukunya. Oke, sudah. Nomor 1. Yaf'alu, dia mengerjakan, berubah menjadi yuf'alu, dia dikerjakan. Tuh. Dia dikerjakan. Apanya yang berubah? Sama. Huruf depannya itu ya, fathah menjadi yu. Nah, ini dia, sama ya. Fa'ala, fu. Sama ini juga, Bu. Huruf pertamanya itu yang tambahan ya itu menjadi apa? Yu. Apalagi? Huruf sebelum terakhirnya selalu fathah. Jadi kalau sudah fathah, tetap fathah. Kalau dhamma jadi fathah. Kalau kasroh jadi fathah. Gitu. Ya. Kan kalau madi selalu kasroh. Kalau madi kan fu'i. Kalau sekarang selalu fathah huruf sebelum terakhirnya. Itu bedanya. Oke? Contohnya semua sudah hafal. Ya, nih. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, dia tidak beranak. Yalid, dia beranak. Yulad, dan tidak boleh yulad, dia diperanakan. Tuh kan? Dia diperanakan. Lihat nih, Bu. Ya-nya ya doma. Yulad. Dal huruf terakhir. Sebelumnya huruf lam. Lamnya apa? Fathah. Udah. Dia diperanakan. Maksudnya apa? Allah tidak punya anak. Ya, yang nggak punya orang tua, nggak punya orang tua. Yalid, dia beranak, dia nggak punya anak. Yulad, dia tidak diperanakan, artinya nggak punya orang tua, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Ini sekarang pasif. Sekarang pasif. Contoh yang lain, nah ini sudah belajar ya di surat Al-Baqarah. Tuh ini Al-Baqarah ayat 27. Kita sudah belajar kan? Dan mereka memutuskan ma'amarallahu bihi, apa yang Allah perintahkan, untuk yusol. Yusol dari kata silaturahim, silah sambung. Yusol apa? Dia disambung. Tuh lihat. Ya. Dia disambung. Merah 2 garis. Ada ya. Tapi ya-nya apa? Ya-nya ya doma, yu. Apalagi? Huruf sebelum terakhirnya yuso, sol. So-nya itu fathah. Ya, dapat nih. Dia disambung. Gitu.
Yuf'alu, yuf'al'a. Contohnya ini. Oke. Depannya doma, huruf sebelum terakhirnya itu fathah. Nah gitu ya. Yang berikutnya, nih Bu, nomor 3 sekarang. Ya. Sisanya semua sama, kan? Yaf'alu, yaf'aluna. Berarti kalau yuf'alu, yuf'alu, yuf'aluna, kan? Yaf'aluna, mereka mengerjakan. Ada waw nun. Yuf'alu, yuf'aluna, mereka dikerjakan. Mereka tuh lihat Bu. Yuf'a, kan? Yuf'alu tambah waw nun yang menunjukkan mereka. Nah ini contohnya. Al-Baqarah ayat 48 ya. Lihat semua ke layar Ibu. Masya Allah. Ini contohnya. Walahum yunsorun. Walahum, dan tidaklah mereka. Yunsoruna. Nah, ada ya ada nun, berarti pasti mereka. Kan Bu? Lalu ya-nya ya dhamma. Lalu yunsoru. Ro kan huruf terakhir. Ro huruf terakhir kan Bu? Apa sebelumnya itu? So-nya fathah. Yunsoru. Berarti apa nih? Mereka di kamus mereka ditolong. Mereka ditolong. Kalau digabung, walahum yunsorun, dan tidaklah mereka ditolong. Tuh contohnya. Oke. Bisa difahami Bu? Yuf'alu, yuf'aluna, yunsoruna. Oke, sudah. Berikutnya lagi, ya. Anta, kan anta taf'alu, kamu mengerjakan, menjadi tuf'alu, kamu dikerjakan. Kamu dikerjakan. Ini contohnya Al-Baqarah ayat 119. Nih. Tentang hari kiamat. Wala tus'alu, dan tidaklah, nih Bu, lihat merah 2 garis, ketahuan kan? Sekarang pasif. Lihat polanya, wala dan tidaklah, tus'alu dari kata soal, tanya. Tus'alu, tanya tak doma. Tus'alu, berarti apa? Kamu ditanya. Dan tidaklah kamu ditanya tentang para penghuni neraka jahanam. Nih, Masya Allah, terpakai di Al-Quran. Walaupun tidak banyak jumlahnya. Tidak banyak. Selesai materinya, alhamdulillah. Sudah Bu, selesai. Oke. Kesimpulannya apa Bu? Kesimpulannya, yaf'alu, dia mengerjakan. Berubah menjadi yuf'alu, dia dikerjakan. Apa yang berubah? 2. 1, depannya itu dhamma, lalu huruf sebelum terakhirnya itu fathah. Beda dengan lampau, fa'ala, fu'ila. Sama depannya juga dhamma. Cuma bedanya apa? Kasroh huruf sebelum terakhirnya. Nah itu bedakan. Masya Allah, akan jumpa walaupun gak banyak. Nah, ini tinggal dihafal. Seperti menghafal yaf'alu, yaf'aluna. Oke ya, siap? Ditunjuk ya, yuf'alu. Yuf'alu, yuf'aluna. Yuk. Yuf'alu, yuf'aluna. Tuf'alu, tuf'aluna. Uf'alu, nuf'alu. Yuf'alu, dia dikerjakan. Yuf'aluna, mereka dikerjakan. Tuf'alu, kamu dikerjakan. Tuf'aluna, kalian dikerjakan. Tuf'alu, kamu dikerjakan.
Tuf'alu aku dikerjakan. Nuf'alu kami dikerjakan. Oke, begitu. Bisa Pak dibaca Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Yuf'alu yuf'aluna, tuf'alu tuf'aluna, uf'alu nuf'al, uf'alu nuf'alu, tuf'alu dia. Yuf'alu dia dikerjakan, yuf'alu mereka dikerjakan. Yuf'aluna mereka dikerjakan. Tuf'alu kami dikerjakan. Kamu, bukan kami. Tuf'alu kami dikerjakan. Bukan kami Pak, kamu. Tuf'alu kamu dikerjakan. Tuf'aluna kalian dikerjakan. Uf'alu aku dikerjakan. Nuf'alu kami dikerjakan. Oke, jawab artinya. Gampang lah. Kan? Tinggal Pak, ya ta ana. Ini apa? Yutu unu. Gitu kan? Yutu unu. Gak mungkin salah. Pakai waw nun, orangnya banyak. Yu dia, waw nun jadi mereka. Tu kamu, waw nun jadi kalian di. Oke, jawab artinya. Uf'alu. Aku dikerjakan. Iya begitu. Yuf'aluna. Mereka dikerjakan. Begitu. Sekarang kita gabung Pak. Ya dan yu. Kan? Ya, yaf'alu dia mengerjakan. Kalau yu dia dikerjakan. Gampang kan Pak? Ini akan terjadi kalau kita sholat. Dengarkan itu. Ini bilangnya ya atau bilangnya yu? Kalau bilangnya yu, itu kayaknya pasif itu. Kayaknya pasif. Oke? Yaf'aluna. Mereka mengerjakan. Oke. Tuf'aluna. Mereka dikerjakan. Tuf'aluna. Kalian dikerjakan. Ya, kalian dikerjakan. Oke kan? Ada mereka di, ada kalian di. Lihat depannya. Apakah you ataukah tu? Jelas ini ya? Oke, saya akan dihafal ya. Sekarang kita lupa Pak. Nih, kata ibadah. Apa kata? Ibadah. Ayo lihat bukunya. Sampingnya itu kata ibadah. Ayo lihat bukunya. Halaman 125. Tuh. Ya kan? Ayo. Semua lihat bukunya. 125 Pak. Contohnya. Contoh kata ibadah. Satu, dua, lima. Ya kan? Nih. Dulu belajar ya'budu. Ya'budu kan? Dia beribadah, dia menyembah. Ya-nya ya fathah, ya bu. Dhamma huruf sebelum terakhir. Berubah menjadi yu'ba. Yu'badu. Dia diibadahi. Diterjemahkan? Dia disembah. Nah kan? Tuh lihat. Ya-nya apa ya? Dhammah. Lalu huruf sebelum terakhirnya itu fathah. Pasif. Dia disembah. Sisanya semua sama, ya. Semua sama. Yu'baduna. Ya Pak, dibaca Pak. Yu'baduna. Baca aja. Yu'baduna. Tu'baduna. Nu'badu. Oke, yu'badu dia disembah. Ya. Yu'badu dia disembah. Yu'baduna mereka disembah. Tu'badu kamu disembah. Tu'baduna kalian disembah. Wu'badu aku disembah. Nu'badu kami disembah. Jawab artinya. Yu'badu. Yu'badu dia disembah. Nu'badu.
kami disembah. Iya, sekarang digabung. Yang ya'budu dia beribadah sama yu'badu dia disembah. Ya wudu. Kali 2 berarti ada 16 semuanya. Ada 12 kan 66. Kan 66. Ayo. Yu'badu ya badu. Tanya, jawab artinya. Oh. Tu'badu. Tu'badu kamu disembah. Iya. Ta'buduna. Mereka kalian disembah. Kok kalian disembah? Mereka disembah. Tak. Tak. Ta'buduna. Tak badu kalian disembah. Bukan disembah, beribadah. Oh tak, Kan beda, kalian Pak. beribadah. Ya enggak, Pak? Iya, iya. Kan taknya, Pak. Iya. Ya, kan fathah dia. Yang baca ke sini. Ya. Jadi kalau ta'buduna apa? Kalian beribadah. Kalau baru disembah. Oke. Jelas ya? Oke. Coba Ibu Ika baca yang kedua. Zikir. Yazkuru dia berzikir, dia menyebut menjadi yuzkaru, dia disebut. Kan? Lihat. Depannya apa? Ya dhamma. Yuzkaru. Huruf sebelum terakhirnya itu kaf fathah. Benar. Dia disebut. Ayo Ibu baca. Yuzkaru yuzkaruna, tuskaru tuskaruna, uskaru nuskaru. Yuskaru dia disebut ya Pak ya? Iya. Yuskaru dia disebut, yuskaruna mereka disebut, taskuru tuskaru kamu disebut, tuskaruna kalian disebut, uzkuru aku disebut, uzkaru aku disebut, nuskaru kami disebut. Iya begitu. Oke. Jawab artinya uzkaru. Aku disebut ya. Iya. Yuzkaruna. Mereka disebut. Begitu. Oke. Kata syukur. Yashkuru dia bersyukur. Yushkaru dia disyukuri. Samping lagi. Apa tuh kata ilmu? Ya'lamu dia berilmu. Mengetahui menjadi yu'lamu dia diketahui terjemahannya. Kan diilmui. Ya, ayo tuliskan situ. Diketahui terjemahannya. Kalau pasifnya pakai ketahuan. Ya. Kan dia diilmui. Biar gampangnya dia diketahui. Sama amal. Ya'malu amal. Dia beramal menjadi yu'malu, dia diamalkan. Ya. Di buku enggak ada karena sama dengan kata ilmu itu. Infak yang 4 huruf. Nah, ini yang hati-hati, Bu. Yunfiku kan dia berinfak. Sudah ada memang apa? Ya-nya, ya doma. Kenapa? Karena semua itu fi'il mudhari. Kalau 4 huruf asalnya pasti ya depannya, pasti ya. Tapi yang beda apa? Huruf sebelum terakhirnya yang beda. Huruf sebelum terakhirnya. Kalau fi berarti dia berinfak. Kalau yunfa, dia diinfakkan. Bedanya di situ. Hati-hati, ya. Oke. Ini kan pasif. Berarti apa? Yunfaku, dia diinfakkan. Ayo baca, Ibu Ika. Yunfakuna. Yunfakuna, tunfakuna, unfaku, nunfaku. Oke, yunfaku dia diinfakkan. Yunfaku dia diinfakkan. Yunfakuna mereka diinfakkan. Tunfaku kamu diinfakkan. Tunfakuna kalian diinfakkan. Unfaku aku diinfakkan. Nunfaku kami diinfakkan. Betul. Memang kalau secara praktek Ibu, apa yang bisa diinfakkan? Cuma harta kan? Saya menginfakkan harta. Berarti harta diinfakkan. Ada enggak? Saya menginfakkan istriku.
istriku diinfakkan. Nggak ada itu, nggak ada. Ya. Artinya ini polanya aja, pola. Ya, begini polanya nih. Kalau prakteknya nggak ada, memang hanya satu, hanya harta yang diinfakkan. Ya. Tapi untuk latihan, kita bisa merubah seperti begini. Ya, oke, jawab artinya yunfaku. Ibu Iko. Yunfaku. Ibu Iko. Dia diinfakkan. Ya, dia diinfakkan. Tunfakuna. Kalian diinfakkan. Nah, sekarang kita gabung ya. Gabung ini. Antara yunfiku, oke. Ada 6 kan? Sama yunfaku. Ada 6, berarti 12 semuanya. Makanya ini, kalau kita sholat, begini modelnya nih. Dia bilang apa? Bilang yu, lihat dulu nih. Apa belakangnya? Kalau dia bilang yunfi, berarti dia berinfak. Kalau bilang yunfa, berarti dia diinfakkan. Masya Allah. Melatih kepekaan Bu. Dan ini benar-benar merubah arti. Merubah. Ya. Saya memukul, saya dipukul. Beda tuh, beda. Ya kan? Hanya gara-gara apa? Harokatnya yang berubah. Siap ya Ibu? Yunfikuna. Mereka menginfakkan. Iya, mereka berinfak. Tunfaku. Kamu telah diinfakkan. Kok pakai telah? Lihat, kamu diinfakkan. Kamu diinfakkan, begitu. Oke. Selesai. Alhamdulillah. Tinggal di rumah Ibu, memang Bu diulang-ulang Ibu biar lebih lincah, lebih lentur lisan kita mengucapkannya. Oke ya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, dengan demikian rampunglah kita belajar 6 wazan. Inilah materi utama di sekejap. Ya, cuma 2 Bu yang mau dihafal itu Bu. Apa Bu? 3 ya. 1 menghafal kertas ajaib 1. Hafal seperti Al-Fatihah. Yang kedua menghafal pola garis, pola angka. Ya. Hijau lampau telah. Ini Bu. Lalu turunannya apa? Ini nih 6 wazan. Turunan daripada pola garis. Ini turunannya. Garis hijau, garis merah, garis biru, garis hitam. Garis hijau 2 garis, garis merah 2 garis. Kan gitu turunannya nih. Oke. Nah, ini Bu dihafal sampai seperti Al-Fatihah. Oke ya. Dan ini Bu adalah tugas terakhir kita di sekejap. Apa itu? Semuanya menghafal 6 wazan ini sampai seperti Al-Fatihah. Oke. Waktunya panjang sampai pertemuan ke-20. Ya. Nanti sebelum kita ujian terakhir, ya, harapan semua sudah hafal. Sudah hafal dan disetorkan. Dihafal dulu, sudah oke ya, sudah oke. Berapa? Direkam dan disimpan di YouTube. Dan Anda kalau masuk, Bapak Ibu, kalau Anda tuh masuk YouTube, itu banyak banget nih ibu-ibu orang tua nenek yang setor ini, banyak banget. Ketik itu 6 wazan kerap metode sekejap. Masya Allah. Nenek-nenek, kakek-kakek 60, 70, 80 tahun. Itu akan muncul itu nanti videonya. Kapan Bu? Setelah mereka belajar di kelas sekejap level 1. Oke. Jelas ya? Ya baru 1 contoh kata yang lainnya. Oke, sekarang saya akan mencontohkan Bu ya. Akan mencontohkan nih. Ya. Dan nanti semuanya seperti begini setorannya. Sebutkan judul hafalannya dan siapa namanya. Ya. Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran 6 wazan kerap metode sekejap atas nama Nur Ihsan. Fa'ala fa'alu, fa'alta fa'altum, fa'altu fa'alna. Fa'ala dia telah mengerjakan, fa'alu mereka telah mengerjakan,
Fa'alta kamu telah mengerjakan. Fa'altum kalian telah mengerjakan. Fa'altu aku telah mengerjakan. Fa'alna kami telah mengerjakan. Yaf'alu yaf'aluna. Taf'alu taf'aluna. Af'alu naf'alu. Yaf'alu dia mengerjakan. Yaf'aluna mereka mengerjakan. Taf'alu kamu mengerjakan. Taf'aluna kalian mengerjakan. Af'alu aku mengerjakan. Naf'alu kami mengerjakan. Fa'il, fa'ilun, fa'ilin, fa'ilah, fa'ilat. Fa'il, orang yang mengerjakan. Fa'ilun, fa'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Fa'ilah, perempuan yang mengerjakan. Fa'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. Muf'il, muf'ilun, muf'ilin, muf'ilah, muf'ilat. Muf'il, orang yang mengerjakan. Muf'ilun, muf'ilin, orang-orang yang mengerjakan. Muf'ilah, perempuan yang mengerjakan. Muf'ilat, perempuan-perempuan yang mengerjakan. If'al, if'alu, if'al, kerjakanlah kamu. If'alu, kerjakanlah kalian. Fu'ila, fu'ilu, fu'ilta, fu'iltum, fu'iltu, fu'ilna. Fu'ila, dia telah dikerjakan. Fu'ilu, mereka telah dikerjakan. Fu'ilta, kamu telah dikerjakan. Fu'iltum, kalian telah dikerjakan. Fu'iltu, aku telah dikerjakan. Fu'ilna, kami telah dikerjakan. Yuf'alu, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'aluna, uf'alu, nuf'alu. Yuf'alu, dia dikerjakan. Yuf'aluna, mereka dikerjakan. Tuf'alu, kamu dikerjakan. Tuf'aluna, kalian dikerjakan. Uf'alu, aku dikerjakan. Nuf'alu, kami dikerjakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, masih ada waktu 6 pertemuan lagi. Berapa? 1,5 bulan lagi. Ya, ya, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Oke Bu ya, bisa dipahami ini? Bisa ya? Oke. Lalu latihan, jawab artinya. Berapa itu jumlahnya itu? 6 tambah 6, 12. Kalikan yang pasif, berarti 24. Tambah pelakunya ada 5. Ya, kan? 12, 24. Tambah 5, 29. 27 kan? Tambah 2 lagi, 29. Benar kan? Berapa nih Bu? 6 tambah 6 kan 12. Kalikan dengan 2 kan pasifnya kan majhul berarti 24. Tambah pelaku 5. 1 2 3 4 5 kan fa'il fa'ilnya ada 5.
Berarti 25, 29. Ya, ini kan sama nih. Sama kan? Ya. Tambah 2 berarti 31. 31, ya kan? Kalikan kata ibadah, kata sabar, kata syukur, kata jihad, kata kafir, kata sujud. Oh, Masya Allah, ribuan tadi jumlahnya. Nah, itu akan terjadi kalau kita salat berjamaah, kita baca Quran. Insya Allah dapat, Bu. Dapat itu. Pasti jumpa, tiap baris pasti jumpa. Kau tahu? Iya, itu adalah Qurannya. Kalau ada garisnya bertabu, ini berarti ini ilmunya. Dan gak ada kata yang gak ada garisnya. Ya, gak ada baris, kecuali ada garisnya. Kalau ada garisnya bertambah, pasti ilmunya ini. Cuma katanya beda-beda. Ada yang punya bahasa Indonesia, warnanya biru itu, ditebak-tebak. Kalau warnanya hitam, nggak tahu. Berarti apa? Cari dulu di kamus. Baru latihan. Masya Allah. Ini secara pola, Bu, sudah kekunci nih, nggak bisa lari. Ya, hanya apa? Kita perlu latihan. Ya, kita perlu apa? Latihan. Sampai itu kalau dengar itu, Bu, langsung ketangkap itu artinya. Ketangkap. Disusun menjadi mana per ayat. Baca Quran, mendengarkan kita bisa ngerti. Masya Allah. Walaupun imam itu Syekh Sudais, itu kan cepat sekali ngaji itu. Ya kan? Bisa ngikuti. Kenapa? Al-Quran itu gak pernah bertambah. Gak pernah bertambah. Pernah gak bertambah juznya? Pernah gak bertambah ayatnya? Gak pernah nambah. Berarti apa? Bisa dikuasai. Kalau bahasa Arab, bertambah terus. Bertambah. Kalau gak bertambah. Jadi kita bisa latih. Ini sekejap membantu kita mengunci ilmunya. Mengunci ilmunya. Minimal apa? Kuasai. Kertas ajaib. Oke. Apa lagi? Sama 6 wasan ini. Waktu itu sudah luar biasa. Kan? Kebayang ya? Oke? Sekarang coba. Kita latihan ya. Ini, Bu, ayo. Latihan menjawab acak. Tapi dari wazannya dulu, ya. Siap ya? Ayo, Ibu. Ibu, jawab artinya. Ya. Ingat kuncinya, Bu. Kalau mandi apa? Wau tatum tuna. Oke kan? Kalau sekarang ya ta'ana. Oke? Kalau pakai unun berarti banyak. Ya dia, wa unun mereka. Tak kamu, wa unun kalian. Itu kuncinya. Kalau pelaku, apa kuncinya, Bu? Panjang-panjang suaranya. Fa, panjang. Ya. Tinggal belakangnya itu. Fa'ilun jadi orang-orang. Fa'ilah jadi perempuan. Fa'ilat jadi perempuan yang. Atau yang pakai mumu. Itu pelaku itu. Oke? Kalau yang pasif pakai fu'ila. Yang mudhari pasif pakai yu. Gitu. Itu kuncinya. Siap, Ibu ya? Ayo. Ya. Jawab artinya fa'ilun. Orang-orang yang. Oh iya betul kan? Benar. Fa'ilun. Orang-orang yang mengerjakan. Iya, orang-orang yang mengerjakan. Nanti kalau sabar, sobirun. Orang-orang yang bersabar. Sama saja itu. Oke. Kemudian if'alu. Kerjakanlah kalian. Iya, yang pakai i. Kata perintah itu. Pakai waw, perintahnya banyak. Berarti kerjakanlah kalian. Nggak mungkin salah itu. Kalau dihafal. Oke. Jelas ini, Bu? Dan seterusnya. Oke, sekarang ayo. Ibu dibaca kata ibadah. Ayo. Baca aja dulu. Itu di bukunya. Atau sudah dihafal. Halaman 1, 2, 7. Nih kata ibadah. Ayo. Iya. Ini mas sudah dihafal. Tinggal tambah apa? Tinggal tambah tadi. Yuk badu. Nah, ayo Ibu. Berarti dari Abada abadu. 1, 2, 7 ya. Kata ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Abada abadu, abatta abattum, abattu abadna. Abada dia telah beribadah, abadu mereka telah beribadah, abattu
kamu telah beribadah. Abattum kalian telah beribadah. Abattu aku telah beribadah. Abadana kami telah beribadah. Ya'budu ya'buduna, ta'budu ta'buduna, a'budu na'budu. Ya'budu kamu beribadah, Subadib. Ya'budu dia beribadah, ya'buduna mereka beribadah. Ta'budu kamu beribadah, ta'buduna kalian beribadah. A'budu aku beribadah, na'budu kami beribadah. Abid, abidun, abidin, abidah, abidat. Abid, orang-orang yang beribadah. Orang yang beribadah. Orang ya. Abid, orang yang beribadah. Abidun, abidin, orang-orang yang beribadah. Abidah, perempuan yang beribadah. Abidat, perempuan-perempuan yang beribadah. U'bud, u'budu, u'bud, beribadahlah kamu. U'budu, beribadahlah kalian. Ubida, ubidu, ubitta, ubittum, ubittu, ubidna. Ubida dia telah disembah. Ubidu mereka telah disembah. Ubittu kamu telah, ubitta, ubitta kamu telah disembah. Ubittum kalian telah disembah. Ubittu aku telah disembah. Ubidna kami telah disembah. Yu'badu yu'baduna, tu'badu tu'baduna, u'budu u'badu nu'badu. Yu'badu mereka, yu'badu dia telah Dia disembah. Yu'badu dia disembah. Yu'baduna mereka disembah. Tu'badu kamu disembah. Tu'baduna kalian disembah. U'badu aku disembah. Nu'badu kami disembah. Oke, Masya Allah kan? Kata ibadah. Nanti kata apa lagi Bu? Kata zikir, kata syukur, sabar, kafir, zalim. Masya Allah, ribuan itu jumlahnya. Ya, insya Allah dapat itu. Kapan latihan? Kalau latihan, namanya pembahasa. Masya Allah. Oke, hari ini kita latihan kata ibadah dulu, ya. Ibu jawab. Ya. Ini kan gampang ya. Cuma 31 kemungkinan jawabannya. Kalau di Al-Quran udah ribuan itu. Udah ribuan kemungkinannya. Ayo ya, siap ya. Yang lain menjawab dalam hati. Abadana. Kami telah beribadah. Oke. Oh adana kami telah. Aba berarti ibadah. Oke. Abidat. Perempuan-perempuan yang beribadah. Benar, Masya Allah. U'budu. Aku beribadah. U'budu. U'budu beribadahlah kalian. Ya, nggak mungkin aku. Kenapa nggak mungkin aku? Ada waw sukun. Karena bilangnya bukan a, tapi u. Satu. Yang kedua apa? Panjang. U'budu. Kalau abudu kenapa? Abudu tuh. Pertama dia a. Yang kedua dia nggak panjang. Abudu. Gitu. Jelas ya?
Sudah benar kata ibadah, tapi dua alasannya nggak mungkin aku. Tadi itu. U sama panjang. Karena aku tuh gak ada yang panjang. Asbiru, bukan asbiru. Kan? Ashkuru, bukan ashkuru. Jadi gak mungkin itu. Oke? Terasa ya? Jawab artinya satu lagi. Ubidu. 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 Ustaz? Dengarkan saya. Iya. Saya bilang apa? Itu. Saya bilang A, itu bilang O. Ubidu. Ubidu. Apa ya? Ubidu. Yang pakai doma cuma dua kemungkinannya, Ibu. Ubidu. Telah dia. Nih. Masya Allah. Mereka telah disembah. Iya, mereka telah disembah. Ubidu. Iya. Yang pakai waw di belakang, yang panjang suaranya cuma dua kemungkinannya. Cuma dua kemungkinannya. Apa? Antara abadu, mereka telah beribadah, ataukah ubidu. Kalau bilangnya pasti dia apa tuh? Lampau pasif. Pasti, nggak mungkin tidak. Ada waw, mereka telah disembah gitu. Masya Allah. Wah Ibu, ini harus dilatih, ya. Secara ilmu Allah sudah kasih kita ilmunya sampai di sini selesai. Inilah materi skep sampai sini saja yang utamanya. Oke sekalian. Tapi dia ada skill. Ada skill yang perlu dilatih, diulang-ulang. Sampai ketika kita dengar itu klik langsung apa? Tahu artinya. Dalam prakteknya nanti kita ngaji ujar Quran dan seterusnya. Oke ya, cukup ya. Jadi sekalian, dengan demikian alhamdulillah rampunglah semua materi sekejap utamanya ini saja. Ya. Tugas insya Allah pekan depan, libur, libur ya. Pekan berikutnya kita ada program pemantapan, ya. Pas waktunya untuk pas. Apa itu pas? Penilaian awal sekejap. Pas waktunya kapan Bu? Tanggal 14 insya Allah Ta'ala. Oke. Nanti dia Bu ada dua kali tes ya. Pertama adalah tes tulisan. Apa Bu? Tulisan. Pilihan ganda. Hatta apa artinya? A, B, C, D. Sobirun. Apa artinya? A, B, C, D. Ya kan gampang kan Bu? Ya. Lalu menerjemahkan potongan ayat. Wa mimma rozaqona. Aku telah rezekikan, mereka telah rezekikan. Itu pilihan ganda. Itu isi soalnya, ya. Apa? Tulisan. Yang kedua adalah tes lisan. Ya. Pertama Bu, ini enggak wajib, yang mau saja yang boleh tulis namanya. Saya Ahmad mau tes. Ya, saya Fatimah. Yang enggak mau enggak apa-apa. La ikraha fiddin. Apalagi dalam ujian, enggak ada paksaan ya. Pasti dapat nilai. Jangankan nilai ya, sarapan pagi terdapat. Oke ya. Jelas Bu ya? Ya. Jadi yang ingin mau melihat kemampuannya belajar, nanti bisa list. Siapa-siapa yang mau tes lisan, ya, tes lisan. Nanti bentuknya Bu, pertama adalah diminta untuk menyambung kertas ajaib. Ayo, teruskan ya. Teruskan. Inna sesungguhnya apakah? Teruskan. Gitu ya. Teruskan. Apalagi Bu? Teruskan. Ya ayyuha wahailah Allah agar. Teruskan. 3-4 baris. Oke Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah meneruskan wazan. Teruskan Ibu ya. Fa'ala fa'alu. Udah teruskan. Teruskan contohnya. Yasbiru yasbiruna. Teruskan contohnya. Oke. Jadi ada 3. Meneruskan kertas ajaib. Meneruskan wazan. Dan meneruskan contoh kata yang diberikan. Kata yang diberikan. Sudah Bu? Yang kedua apa? Jawab artinya. Akan diberikan 4 soal. Dari kertas ajaib dan ini Bu, ini sudah ratusan kemungkinan jawabannya. Cuma kita baru pakai 10 kata saja yang kita latih. Ya, 10 kata. 6 yang hurufnya 3,
ditambah yang hurufnya 4. Ada iman, infak, jihad, tasbih. Itu yang kita akan latih. Berarti 10 kali kan berapa? 31. Ada sekitar 300 kemungkinan jawabannya. Oke, jelas itu? Yang ketiga adalah Bapak Ibu, latihan menerjemahkan ayat. Kita sudah belajar 6 halaman kan? Nanti Ibu, tugasnya cuma apa? Siapkan 2 halaman saja. Ada yang pilih 3 dan 4, ada yang pilih 5 dan 6. Nanti soalnya Bu, dari situ akan dipilihkan. Ibu terjemahkan halaman 3, tengah-tengahnya. Ya, terjemahkan langsung. Diterjemahkan itu. Tapi yang sudah bagus terjemahannya. Ya, nanti akan dikoreksi. Masya Allah, mantap. Ini perlu diperbaiki dan seterusnya. Nanti begitu bentuknya. Satu per satu. Oke, jelas ya? Ya. Yang nggak mau Bu, yang nggak mau rugi sebenarnya. Karena ini paling berharga sekejap. Apa? Ditanya. Oh, itu paling berharga sekalian. Memang jantungnya bergetar, ya. Tapi buat naik level begitu Bu. Itu Nabi Bu, tahu nggak? Kenapa dia naik level? Karena jantungnya bergetar. Kapan itu? Pertama kali tanya dan disuruh oleh malaikat. Iqra. Nggak bisa baca. Iqra, nggak bisa baca. Dipeluk. Iqra, ikuti. Iqra bismi rabbikal a'la. Itu bergetar itu, bergetar Bu. Tapi dia terima aja tuh. Terima. Masya Allah, dia pulang, berlari dari gunung Bu. Sampai ke bawah. Istrinya lihat, dia ketakutan. Kenapa? Ya, di sana ketemu orang ngakunya malaikat. Apa dia bilang? Dia bilang begini. Masya Allah, hafal Ibu. Hafal. Dia bilang begini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra wa rabbukal akram. Masya Allah bergetar ini misalnya. Hafal. Itulah ilmu Sunan. Ilmu muncul dalam ketakutan dan kegembiraan. Ilmu muncul dalam gemetar, demikian pula nyaman. Kan gitu kan? Makanya siapkan diri untuk gemetaran. Gak maksudnya ya kita nikmati proses ini sekalian. Insya Allah apa? Allah akan buat kita mudah. Ya. Oke. Ya kalau bisa sekarang Ibu bisa menjawab dalam kondisi apa? Gemetaran. Apa tadi cuma kondisinya lagi enak, lagi nyaman, sendirian. Kan Bu? Oke ya. Terus sekali Bu, silakan di-list. Nanti siapa yang mau dites, silakan di-list nama-namanya. Jelas ya? Waktu kita masih panjang kok, masih 2 minggu lagi untuk disiapkan. Ya, itu yang pertama. Itu yang apa? Itu. Sebelumnya, semua peserta diharapkan bisa menyetorkan 1 saja. 2 ya. Apa itu menyetorkan? Hafalan kertas ajaib. Ditambah pola garis dan angka dalam 1 video. Ya, bentuknya video. Terserah mau ke muka atau mau ke langit. Ada orang yang nggak mau ke muka, nggak apa, ke langit aja. Atau kemana ke taman nggak apa. Ini kita mendengar suaranya. Ya, bentuknya apa? Semua dihafal. Waktu masih panjang ya, 1,5 bulan lagi. Yang kedua adalah Anda silakan memilih setengah halaman. Buat apa? Buat tugas menerjemahkan. Jadi cari ayat yang kita cocok, lalu itu dibaca, lalu dihafalkan. Apanya? Bukan Al-Qurannya ya, hafalkan terjemahannya. Yang itu baca Al-Quran, tapi apa? Tapi pakai hafalan terjemahannya, gitu. Bisa dipahami? Oke. Nanti kami akan kirimkan contoh-contoh ya, mereka-mereka yang sudah pernah tes dan kirimkan tugasnya buat diikuti. Insya Allah Taala. Itu aja, ya. Bisa dipahami ya? Nanti tugasnya emang apa? Hanya 4 wazan ya, belum 6 wazan. Minimal 4 dulu. Nanti kalau tugas akhir baru 6 wazan. Ya. Dan ini belum di store ya, belum jadi tugas. Nanti kalau tugas akhir baru 6 wazan. Tapi untuk kita ujian awal tanggal 14 itu hanya 4 wazan. Tapi enggak di store. Ya, jelas ya? Apa di store? Cuma 2. Cuma 2 di store itu. Kertas ajaib dan setoran apa? Menerjemahkan setengah halaman. Itu aja. Ya, saja. Cuma ini untuk ujian lisannya nanti di kelas. Untuk ujian apa? Lisannya dan ujian tulisan itu ada. Ya. Untuknya menyambung aja. Oke. Sampai di sini bisa difahami Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau bertanya? Masya Allah.
Karena sekejap itu bukan pengajian, tapi apa? Pelatihan. Pelatihan. Kita saling membantu, saling mendorong, ya, buat apa? Buat bisa melewati semuanya, insya Allah Taala. Ada yang bertanya, Bapak Ibu? Oke, Ibu Ike, jelas? Hah? Ya. Saya ulangi nih. Pertama, ada tugas rekaman video. Dikumpulkan sebelum masuk ujian tanggal 14. Ada 2. Yang pertama adalah setoran video disimpan di YouTube ya, simpan di YouTube. Oke. Kertas ajaib 1 ditambah pola garis dan pola angka. Yang kedua adalah Anda memilih setengah halaman saja dari halaman 3 sampai 6 untuk disetor terjemahannya. Jadi baca Al-Qur'annya. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir. Itu maksudnya. Tugasnya. Ya. Ya. Dari halaman berapa? 3 sampai 6. Jadi enggak ada surah Al-Fatihah ya? Enggak ada. Kan sudah pernah bisa Al-Fatihah. Setengah halaman. Setengah halaman. Dari halaman 3 sampai 6 bebas. Yang mana saja. Oke. Bentuknya video. Ini 2 videonya. Disimpan di YouTube, baru dikirim linknya di grup. Ya misalnya Ibu Fatima ya. Fatima. Dia kirimkan Bu, kirimkan linknya. Kirimkan linknya di situ. Ya. Sudah ya? Kalau mau gampang dikumpulkan satu list aja, satu list 2 video di situ. Itu ada caranya itu. Namanya playlist kalau di apa? YouTube itu. Karena semua orang yang punya HP pasti bisa buat. Karena tinggal masuk ke YouTube, tinggal disimpan, baru disambung ke playlist. Ya, ada panduannya yang akan dikirimkan. Ya. Oke Bu ya. Yang kedua adalah tesnya, pasnya. Ada 2. Yang pertama adalah tes tulisan. Bentuknya pilihan ganda. 20 soal. Ya. Dari kertas ajaib dan dari 4 wazan. Dan menerjemahkan potongan ayat. Misalnya, apa artinya hatta A B C D? Ya. Sobaru artinya A B C D. Oke. Lalu menerjemahkan innallaha ma'as-sabirin. 1, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, perempuan yang sabar. Hati-hati tuh. Kan mirip-mirip itu. Kan? Oke. Inna, sesungguhnya bahwasanya. Itu mirip-mirip kan? Mirip-mirip. Itu sebut tadi soalnya. Jadi menerjemahkan potongan ayat. Sudah ya? Yang kedua adalah ujian tes lisan 1 per 1. 1 per 1. Apa Bu yang dites? Pertama adalah diminta menyambung menyambung kertas ajaib, diacak. Lalu menyambung yang kedua, menyambung wazan. Ini wazan tadi Bu. Yang ketiga menyambung contoh kata. Ya, contoh kata. Ya, sudah? Yang keempat, Abu menjawab arti secara acak. Yang kelima, menerjemahkan potongan ayat. 4 baris kurang lebih itu. Kali itu Ibu siapkan 2 halaman saja ya. Saya Fatima siap dites halaman 3 dan 4. Nanti soalnya di situ aja. Ada 5. Pertama menyambung kertas ajaib. Yang kedua menyambung wazan. Yang ketiga menyambung contoh kata. Yang keempat menjawab acak. 4 soal. Yang kelima adalah menerjemahkan ayat pilihan. 4 baris, 5 baris.
Tapi Anda tentukan mana yang mau dites, 3, 4 saja atau ke 5, 6. Jadi enggak semuanya. Apanya? Ibu Tana, Ustaz saya mau dites 3, 4. Saya yang pilihkan soalnya. Halaman 3 dari atas, halaman 3 dari bawah. Ya gitu. Jadi cukup siapkan 2 halaman saja. Ya, insya Allah. Ya, itu aja. Bu, itu aja, nggak banyak. Iya. Ibu itu sebenarnya dari dulu Bu, begini metodologianya. Dari dulu. Yang sudah ribuan orang ikut dengan cara yang sama. Dan videonya banyak, bisa dilihat. Ya, Allah mudahkan. Contoh kata, nanti tanya ustadznya, ibu teruskan langsung ya, syakirun nanti teruskan. Ibu kata sobaru, berarti fi'il madi. Ibu kata yasbiru. Jadi ustadz sebutkan kepalanya saja, kepalanya. Ibu lihat, oh ini yang mana polanya ini? Gitu kan? Tinggal teruskan. Arabnya kemudian terjemahannya. Kan intinya apa? Halaman 34 atau 56. Ya, itu aja. Ya. Nanti Bu saya kirimkan ya, saya kirimkan video orang yang lagi ujian awal. Dilihat itu. Ada video itu. Oke, jelas ya? Jelas Bu? Tapi nanti Bu, saya akan pilih 3 orang, saya akan tunjuk ya, 3 orang untuk setoran lengkap di kelas. 1 orang akan ditunjuk menghafal apa Bu? Kertas ajaib, pola angka lengkap di kelas, 1 orang aja. Orang kedua lengkap wazan, 4 wazan. Orang ketiga lengkap 1 contoh kata. Yang lainnya hanya sebagian saja. Oke gitu. Paham ya? Itu begitu gambarannya. Enggak, wazan cuma 4. Wazan 4 aja. Ya. Hanya 4 sampai dia fi'il amr aja. Ya. Paham ya? Nanti kalau pas ujian akhir, Bu, kapan? Setelah pertemuan ke-20, itu ada ujian akhirnya. Baru semuanya nih. Baru semua ini 6 wazan. Ya. Dan itu nanti apa? Disetor. Dihafalkan. Oke Pak? Bagaimana? Terasa Pak? Terasa? Insya Allah. Enggak bisa lah. Sekarang yang paling tua 84 tahun yang pernah melewati ini semuanya. Ya. Sekarang yang paling tua, yang paling tinggal level ke-6 usianya 83 tahun. Berarti dia belajar itu usia 80 tahun baru mulai belajar. Level 1. Ini dah hafal semua nih. Masuk level 2 sampai level 6 baru selesai. Ya. Gitu. Insya Allah. Oke Bu ya. Sakit perut Bu? Sakit perut gak? Gak kan? Insya Allah. Oke kita istirahat ya. Istirahat terus kita masuk latihan menerjemahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad. Amma ba'da. Paham Al-Quran? Ya. Sekarang kita lanjut Ibu ke halaman yang ke-8 ya. Masya Allah. Ini Masya Allah. Kalau kita perhatikan warna-warnanya langsung kelihatan Bu. Warna hijau, warna merah, ya kan Bu? Ada garis-garisnya. Ya, pasti ada itu Bu. Berarti apa? Enggak keluar dari 6 wazan. Ya. Ada yang warna biru yang bisa ditebak asalnya. Ada yang warna hitam yang dicari di kamus. Tapi hitam pun sebagian itu sudah berulang-ulang. Ya, udah. Tinggal cari baru dicoba untuk dia apa? Disusun maknanya dan dirapikan. Oke, ayah. Langsung mulai. Siapa yang mau mulai? Ayo, Ibu silakan. Semua ikuti ya. 1 nyetor dianggap semua sudah nyetor. Ya, ya.
Dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Halaman 8. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz najjainakum, dan ingatlah ketika kami telah menyelamatkan kalian, min ali fir'auna, dari pengikut Fir'aun, yasumunakum, mereka menimpakan kepada kalian su'al azabi, adab yang buruk, yudzabbihuna, mereka menyembelih, abnaakum, anak laki-laki kalian, wa yastahyuna nisaakum, dan mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian, wa fi dzalikum, dan di dalam peristiwa itu, balaun, ada ujian, mir rabbikum azim, yang besar dari Tuhan kalian. Oke, Masya Allah. Ya, ini Masya Allah Bu, secara umum sudah bagus, tapi ada yang mau diperbaiki sedikit. Coba lihat Bu. Wa idz najainakum, dan tambahkan ingatlah. Ya, ketika kami telah, kan garisnya hijau, kami telah menyelamatkan kalian. Min ali Fir'aun, ini kalau secara asal Bu, dari pengikut Fir'aun. Tapi bukan itu. Itu ali Bu. Apa artinya ali Bu? Ali Muhammad, apa artinya? Muhammad dan keluarganya. Ya termasuk Muhammad juga. Termasuk Muhammad juga. Berarti apa? Ya, dari Fir'aun dan pengikutnya. Ya. Karena kalau nggak begitu Bu, Fir'aun nggak ikut tuh, nggak ikut mengejar. Kan ikut mengejar dia. Dia juga tenggelam kan? Berarti bilangnya apa? Dari Fir'aun dan pengikutnya. Allahumma sholli ala ali Muhammad. Ala ali Muhammad. Kepada keluarganya Muhammad. Berarti apa? Muhammad dan keluarganya. Jelas ya? Karena kalau begitu orang banyak kan apa? Oh, yang kejar itu hanya pengikutnya Fir'aun. Fir'aun nggak ngikut. Padahal Fir'aun ngikut juga. Makanya apa? Apa terjemahnya? Dari Fir'aun dan pengikutnya. Masya Allah. Ini Bu, kalau kita baca, kalau Anda baca terjemahan sekarang Bu, itu nggak ada. Ya. Tapi kalau Anda baca terjemahan Depak yang terbaru, terjemahan Depak yang terbaru, ini belum ada yang punya nih. Saya dapat karena saya lihat apa istilahnya, saya ketemu itu terjemahnya dikasih sama Kemenak. Itu udah bagus tuh, itu benar itu. Jadi lepas, ya. Paham ya? Bisa dipahami Bu sekalian? Apa alasannya tadi? Ini al ini keluarga Fir'aun. Berarti apa? Fir'aun dan pengikutnya. Nah, jadi dari Fir'aun dan pengikutnya. Gitu. Oke? Nah, mereka menimpakan kepada kalian. Dibalik ini Bu, azab yang buruk. Balik ya. Terus, nah ini Bu, mereka menyembelih abnaakum. Apa arti abna itu? Banyak Ibu. Kalau bin, satu anak laki-laki. Kalau abna, anak-anak. Gitu, banyak. Anak-anak laki-laki kalian. Berarti banyak. Paham ya? Bukan anak laki-laki cuma satu. Oh enggak, banyak yang disembelih itu banyak, bukan cuma satu. Jelas ini. Jadi mereka menyembelih anak-anak laki-laki kalian. Lalu dan membiarkan hidup nisaakum. Ibu, kalau secara bahasa itu nisa umum. Perempuan-perempuan, mau yang besar, mau yang kecil. Itu secara asal. Tapi di sini apa maknanya Bu? Anak perempuan saja. Gitu. Jadi bedakan. Kalau secara bahasa, nisa itu apa? Perempuan, mau besar kecil terserah. Tapi di sini apa? Maksudnya apa? Anak perempuan. Berarti
dan membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Ya. Sudah ya? Yang berikutnya lagi Bu, ini dia. Coba ini Bu. Dan di dalam itu apa? Tambahkan peristiwa itu ada bala, ada ujian, oke? Dari Tuhan kalian azim yang besar. Bu, pertanyaannya Bu, ini azim ini kan sifat ya? Sifatnya apa? Sifatnya ujian atau sifatnya Allah? Coba ini. Ada ujian dari Tuhan kalian yang besar, ya kan? Ya, ada ujian, cobaan. Sekarang pertanyaannya Bu, ini azim ini sifatnya apa? Sifatnya Tuhan kalian yang besar atau azim sifatnya dari bala? Hah? Apa Bu? Ini kan pendekat Bu. Ini kan Tuhan kalian yang besar atau yang saya yang jauh? Saya bertemu Ahmad yang tinggi. Itu. Saya melewati pohon dan di sana ada Ahmad yang tinggi. Yang mana Bu? Itu bisa dua-duanya sebenarnya. Kalau bisa dua-duanya, Ahmad yang tinggi atau pohon yang tinggi kan? Kalau ini? Enggak. Kalau ini Bu, yang ini nih di sini. Dari mana tahunya Ibu? Dari harokatnya. Balaun doma tanwin. Sifatnya juga Bu, balaun ini doma tanwin. Tuh kan sifatnya ikut saya. Ketika terjemahkan Bu, wa fi zalikum, dan di dalam peristiwa itu bala'um mir rabbikum azim, ada ujian yang besar dari Tuhan kalian gitu. Paham ini? Jadi kalau baca Ibu, jangan begini. Wa fi zalikum bala'un, dan di dalam peristiwa itu ada ujian mir rabbikum azim, dari Tuhan kalian yang besar. Kalau begini mau tanya Bu, apa orang kira? Ini azim sifatnya Tuhan, bukan itu. Kalau mau dipenggal, wa fi zalikum, dan di dalam peristiwa itu, terus bala'um mir rabbikum azim, ada ujian yang besar dari Tuhan kalian. Oke, jelas ini? Paham ya? Oke. Bisa dipahami? Ya. Dan ini maknanya jelas. Coba lihat maknanya sekalian. Ini ayat kan cerita baru tentang Bani Israel. Starnya kan dari Nabi siapa? Nabi Yakub itu starnya, ya. Nabi Yakub star. Dia punya gelar Israel, Bani Israel, anak-anak keturunannya apa? Israel itu gelarnya siapa? Gelarnya Nabi Yakub. Jadi ada Nabi Ibrahim, punya anak dua, kan? Ada Ishak, ada Ismail. Ini Ishak punya anak namanya Yakub. Ini Israel. Semua nabi itu dari sini jalurnya Bu, sampai Nabi Isa. Sampai Nabi Isa. Ada masa-masa kejayaan Bu, ada masa-masa terhina. Ini masa terhina. Ya. Di Mesir Bu, mereka jadi budaknya Fir'aun, raja Mesir saat itu. Jadi budaknya Fir'aun. Maka Allah kirimkan siapa? Nabi Musa, selamatkan mereka. Ya. Oke Bu, panjang ceritanya Bu, ini diantara cerita ini. Dan ingatlah wahai Bani Israel sama Nabi, kenikmatan yang Allah berikan kepada siapa? Orang tua kalian dulu itu. Ya. Apa itu? Ketika kami Allah selamatkan kalian siapa? Nenek moyangmu itu. Pada zamannya Musa. Dari siapa? Dari Fir'aun dan pengikutnya. Kenapa? Yasumunakum su'al azab. Mereka itu menimpakan kepada kalian su'al azab, su'ul khotimah. Ini apa? Azab yang buruk. Masya Allah. Apa contohnya Bu? Ini contohnya. Yang pertama, mereka itu menyembelih anak-anak laki-laki kalian.
Ingat ceritanya Bu ya? Kata apa? Kata orang dekatnya Fir'aun. Nanti akan muncul itu dari Bani Israel seorang anak jadi pembesar akan lawan kamu. Akan lawan kamu itu. Akhirnya akan semua yang muncul anak laki-laki bunuh. Kan gitu kan? Bunuh. Nah, terjadi. Sampai sama Nabi Musa begitu. Terjadi. Ini Bu. Bayangkan Bu. Ya, itu dicek itu. Ya, siapa yang hamil? Hamil. Ya, apa? Jagain dia. Kalau pas dia lahir lihat. Laki-laki langsung mati. Kalau perempuan, ini Bu, biarin aja kalau perempuan. Kenapa? Dan mereka membiarkan hidup nih anak-anak perempuan kalian. Kenapa? Buat jadi budak. Buat jadi budak nanti kalau sudah gede. Terhina. Jadi budak atau dikerjain, ya kan? Masya Allah. Masya Allah. Maka kata Allah, dan di dalam peristiwa itu ada ujian yang sangat besar dari Tuhan kalian. Tapi Allah Masya Allah najainakum, selamatkan kalian dari itu semuanya. Ya kan Bu? Ya. Ceritanya panjang. Datang Musa mendakwai Fir'aun, nggak diterima. Terjadi apa? Pertarungan. Dilempar tongkat jadi ular. Mereka lempar tongkat apa Bu? Tali-tali jadi ular kecil dimakan. Dan seterusnya panjang ceritanya. Firaun nggak terima. Akhirnya Allah suruh Musa bawa kaummu itu tinggalkan Mesir. Ya, Bu, bayangkan Bu, tinggalkan. Tapi ketahuan, dikejar sampai mentok di lautan. Oke? Dikejar. Kata mereka, wahai Musa, kita dikejar, kita pasti kedapatan. Tapi kata Musa apa? Jangan khawatir, kita punya Allah. Akhirnya Musa belah lautan, lewat, masuk Fir'aun, ditenggelamkan. Ayat berikutnya nih, ayat ke-50. Ayo, terjemahkan lagi, lanjut. Sampingnya, ayat 30. Wa idh faraqna, dan ingatlah ketika kami telah membelah bikumul bahra, untuk kalian laut. Fa'anjainakum, lalu kami telah selamatkan kalian. Wa aghraqna ala fir'auna, dan kami telah tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Wa antum tanzurun, dan sedang kalian melihat. Iya, Masya Allah. Oke Bu ya. Bu, lihat ini Bu. Ilmunya terpakai kan Bu. Faraqna, kami telah belah. Anjaina, kami telah selamatkan. Agrokna, kami telah tenggelamkan. Ya, ini Bu 3 huruf kan? Faraqna, abadnya 3 huruf. Kali ini 4 huruf ini. Anjaina seperti anfakna, anjaina, agrokna sama anfakna. Tuh udah belajar ilmunya. Cuma katanya kata baru, warna hitam lagi. Sudah, tinggal cari kamus. Masukkan, langsung kelihatan. Dan ingatlah ketika kami Allah membelah bikum untuk kalian. Ini binya apa? Bi untuk. Apa tuh? Membelah lautan. Dan ingatlah ketika kami Allah membelah lautan untuk kalian. Dibalik boleh. Lalu kami selamatkan kalian. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Ini boleh nggak pakai telah? Telah itu cukup yang pertama saja. Yang kedua tiganya boleh nggak pakai telah? Lalu kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya. Wa antum tanzurun, apa? Sedangkan kalian menyaksikannya. Apa kan? Menyaksikannya. Ini mana Bu? Jelas Bu ya? Semakin mendekat Fir'aun, Masya Allah, dengan pedang yang terhunus, tombak yang siap tancapkan. Bagaimana ini? Tenang. Akhirnya Allah turunkan wahyunya. Musa, pukul tongkatmu. Ya, pukul tongkatmu.
Ketika dipukul, lautnya terbelah. Maka mereka lewat sampai di ujung lautan. Fir'aun masuk dan pasukannya, lalu dikembalikan laut tersebut. Ini ceritanya. Wa idh faraqna bikumul bahra. Dan ingatlah kenikmatan yang lain. Apa itu? Ketika kami membelah untuk kalian laut. Masya Allah, terbelah itu. Lalu kami selamatkan kalian. Kalian menyeberang itu. Menyeberang, Masya Allah. Sampai di ujung. Lalu wa agrona kami tenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Mereka masuk, dikembalikan lautan sebagaimana mestinya. Wa antum tangzurun. Dan kalian menyaksikan apa? Kalian bisa menyeberang dan kalian menyaksikan itu Firaun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau saat itu enggak terjadi. Kalian habis. Dan kamu sekarang siapa? Bani Israil sama Nabi, kamu enggak ada. Ingat ini kenikmatan. Siapa yang kasih? Allah yang kasih. Maka dengarkan Allah. Allah suruh kamu ini nih. Ikuti orang ini. Siapa? Ikuti Muhammad SAW. Itu maksudnya begitu, Pak. Disuruh ingat. Buat apa? Ingat siapa yang kasih. Lalu mau mendengar Allah. Lalu mau mengikuti Allah. Walaupun dia itu bukan dari Bani Israel. Masya Allah. Kira-kira arahnya ke situ Ibu sekalian. Kenapa ada cerita begini nih? Ya. Ini kan cerita orang-orang Madinah nih. Banyak orang Yahudi. Masya Allah orang Yahudi. Tapi gak mau beriman. Turunlah ayat ini. Ingatkan mereka besarnya kenikmatan Allah. Allah yang kasih. Sekarang saatnya mendengar maunya Allah. Allah apa? Turunkan wahyunya kepada orang Arab. Bukan Bani Israel. Tapi dia juga wahyu. Dia juga ada seorang Rasul Allah. Dan dia juga mendapatkan seperti yang dapatkan oleh Bani Israel. Dari nabi-nabi mereka. Jadi ikuti dia. Kira-kira begitu. Oke Bu. Masya Allah Bu. Dari ini cerita sebenarnya. Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Kira-kira pelajarannya Bu sekalian. Apa pelajarannya? Kalau orang punya masalah Bu, yakin Allah bisa angkat semua masalah kita. Yang penting Bu, meminta hanya kepada Allah, jangan syirik. Siapa yang bisa bayangkan Bu nih? Mentok di lautan, siapa bisa bayangkan? Nggak bisa itu. Tapi kalau Allah mau, Allah kasih jalannya dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Tugas kita cuma dua. Apa itu? Berdoa terus kepada Allah dalam semua keadaan. Yang kedua adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Ini sudah maksimal ini. Sudah maksimal mentok di lautan. Dikejar terus sampai mentok. Ya, tapi kita punya Allah yang Al-Qadir, yang Maha Kuat dan seterusnya. Ada orang punya sakit. Tugasnya berdoa terus berikhtiar. Ke dokter A enggak sembuh. Ya udah pindah. Dokter B enggak sembuh, pindah lagi. Ya, saya sudah pasrah. Berapa lama? Baru 2 tahun. Baru 2 tahun menikah belum punya anak. Terus apa? Berhenti. Terus minta cerai. Ya. Terus nggak mau berobat. Kan nggak begitu. Baru 2 tahun. Nabi Zakaria sampai beruban. Baru punya anak. Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria sampai beruban. Baru punya anak. Ya, tugas kita dua. Berdoa dan berikhtiar. Ini nih Masya Allah. Luar biasa. Kalau punya impian, jangan pernah berhenti berdoa dan berikhtiar. Kalau punya masalah, jangan pernah berhenti berdoa dan berikhtiar. Oke Bu, bisa dipahami sampai sini? Oke, sisanya Bu pekan depan. Saya ada musyawarah sekarang ini, saya mau musyawarah. Ya, terus saya mau berangkat pada zuhur ke Makassar, mohon doanya biar selamat. Ya kan? Oke ya. Jadi Bu, kita akan masuk ya ujian, pekan depan kita libur. Masuk kita ujian, setelah itu kita akan teruskan lagi. Dengan apa? Dengan yang berikut insya Allah ta'ala. Semoga berkah semuanya insya Allah ta'ala. Faham Al-Quran? Sampai jumpa insya Allah tanggal 14. Insya Allah ta'ala. Nanti ada videonya Bu. Ada latihan ujian tulisan. Itu ada latihannya. Kita kirimkan. Silakan dilatih. Ya, silakan dilatih.
Kalau nanti saya kirimkan contoh ujian awalnya Bu, Anda ikuti. Ustaznya nanya, Anda jawab juga, ya kan? Itu latihannya. Semoga semakin bagus insya Allah Ta'ala. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.